Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengatur plugin Tux Wallpaper. Setelah Anda menginstal dan membuat template Tux Wallpaper, selanjutnya Anda harus mengatur pengaturan Tux Wall. Untuk membuka pengaturan Tux Wall, caranya sorot menu Tux Wall, kemudian pilih Setting. Nah, di sini sudah ada beberapa pengaturan. Yang pertama adalah General Setting atau pengaturan umum. Saya akan menjelaskan satu persatu dari pengaturan di General Setting. Opsi yang pertama adalah Default Image Size. Pengaturan ini berfungsi untuk menentukan ukuran gambar yang akan kita download. Di sini ada ukurannya any, artinya Tuxwall akan mendownload gambar dengan ukuran apapun. Kemudian ada Small, akan mendownload ukuran gambar yang kecil, dan Medium akan mendownload ukuran gambar yang medium. Kemudian Large akan mendownload ukuran gambar yang besar. Kemudian ada Default Post Template. Pilih template default yang telah kita buat. Berhubung pada demo sebelumnya, saya hanya membuat satu template post saja, maka di sini hanya muncul satu. Anda bisa memilih beberapa template sekaligus. Fungsi dari pengaturan ini akan menentukan template post default saat nanti Anda membuat campaign. Jika saat membuat campaign Anda lupa menentukan template post, maka template di pengaturan ini akan digunakan. Kemudian ada default attachment. Penjelasannya sama dengan default post template, hanya saja ini untuk template attachment. Dan default image caption juga sama, ini merupakan pengaturan default untuk template image caption. Kemudian default post category untuk mengatur kategori default, dan default author untuk mengatur author secara default. Kemudian pengaturan post atau post setting. Di sini kita harus menentukan status post saat dibuat oleh Tux Wallpaper. Anda bisa memilih publish atau draft. Jika memilih publish, berarti post akan langsung dipublikasikan. Sedangkan jika draft, maka post yang dibuat oleh Tuxwall akan dibuat sebagai post draft atau tidak langsung dipublish. Kemudian default post title. Ini merupakan pengaturan judul template post secara default. Jika Anda lupa mengatur judul saat membuat post template, maka pengaturan ini akan digunakan. Default attachment title juga sama. Jika Anda lupa mengatur judul pada saat membuat attachment template, maka pengaturan ini akan digunakan. Dan default image alt akan mengatur image alt secara otomatis. Kemudian ada number of image yang berfungsi untuk mengatur jumlah gambar yang akan di-download per postingan. Jika Anda ingin membuat 5 gambar untuk setiap postingan, maka tinggal isi kolom ini menjadi 5. Kemudian generate post content. Pengaturan ini menentukan apakah ingin membuat konten yang ada pada post template atau tidak. Jika memilih yes, maka setiap postingan akan dilengkapi dengan konten sesuai dengan template yang dipilih. Sedangkan jika memilih no, tentu saja setiap postingan tidak akan ada kontennya, tapi dia hanya akan mendownload gambarnya saja. Kemudian generate attachment content. Juga hampir sama penjelasannya dengan generate post content. Yang membedakan, dia hanya untuk pengaturan konten pada halaman attachment saja. Dan terakhir adalah generate post tag. Anda bisa memilih apakah setiap postingan akan ditambahkan dengan tag secara otomatis atau tidak. Anda bisa memilih sumber teks dari Google Suggestion atau dari keyword. Jika memilih dari Google Suggestion, maka Anda harus menentukan berapa jumlah teks yang akan diambil dari sana. Kemudian kita beralih ke pengaturan image setting. Di sini ada opsi image quality. Kita bisa menentukan kualitas gambar sebelum diupload, apakah akan diturunkan atau tidak. Jika mengisi 100, maka kualitas gambar akan 100%, artinya sesuai dengan aslinya. Jika kita mengisi kurang dari 100, artinya kualitas gambar akan diturunkan. Jika Anda ingin menghemat space hosting, bisa menggunakan opsi ini. Kemudian ada resize method. Pengaturan ini untuk mengubah ukuran gambar. Apakah gambar yang di-download akan di-resize atau tidak?
Misal, jika memilih exact pixel, Anda akan menentukan ukuran seluruh gambar yang didownload misalnya menjadi 1024 kali 1024 pixel. Atau bisa juga dengan memilih pilihan resize lainnya. Kemudian flip method. Jika Anda ingin merubah gambar menjadi terbalik dari kanan ke kiri untuk horizontal, sedangkan vertikal menjadi terbalik dari atas ke bawah. Kemudian ada opacity, yaitu berfungsi untuk mengatur transparansi gambar. Anda bisa menentukan kadar transparansi gambar jika mengaktifkan fitur ini. Kemudian opsi Rotate Image. Pengaturan ini digunakan jika Anda ingin merotasi kemiringan gambar dengan satuan derajat. Terakhir adalah pengaturan Reset Metadata. Jika pengaturan ini diaktifkan, maka akan menghapus metadata gambar aslinya. Dan Tuxwall akan membuat metadata baru. Harap dicatat, jika opsi ini diaktifkan, maka kinerja CPU hosting Anda akan meningkat. Oke, kita update dulu pengaturannya. Pengaturan selanjutnya adalah watermark setting. Jika Anda ingin menambahkan watermark pada setiap gambar yang didownload, maka perlu untuk mengatur opsi ini. Caranya, pilih yes untuk opsi use watermark, kemudian atur opsi watermark sesuai keinginan Anda. Terakhir, cari gambar yang ingin dijadikan sebagai watermark, dan selesai. Pengaturan selanjutnya adalah pengaturan AGC. Jika Anda ingin mengaktifkan AGC, maka pilih yes untuk opsi Activate AGC. Cache AGC berfungsi untuk menyimpan halaman AGC yang sudah dibuka oleh visitor, sehingga load CPU tidak akan tinggi. Karena nanti hosting akan menampilkan halaman AGC yang sudah disimpan, sehingga tidak perlu lagi mengambil atau menggrab konten dari Google. Kemudian temporary image file. Berfungsi untuk membuat penyimpanan gambar secara palsu. Jadi, gambar seolah-olah akan disimpan di hosting kita atau di server kita, sehingga akan terindeks oleh Google, padahal gambar tetap ada di hosting orang lain. Kemudian, inject keyword. Berfungsi untuk membuat file sitemap AGC secara default. Anda bisa menambahkan ribuan keyword di sini, dan akan digenerate menjadi sitemap, sehingga lebih mudah diindeks oleh search engine. Untuk AGC Search Permalink, Anda bisa merubah slug yang pertama. Misalnya, read diubah menjadi view, atau dengan kata lainnya. Untuk shortcode keyword harus tetap dicantumkan dan tidak boleh dirubah. Dan AGC Detail Permalink pun sama, Anda boleh mengubah kata pertama, namun shortcode keywordnya tidak boleh diubah. Kemudian Anda juga bisa memilih template untuk halaman Search AGC dan halaman Detail AGC. Anda bisa memilih lebih dari satu template. Semakin banyak template yang dipilih, maka hasilnya akan semakin bagus, karena AGC Anda akan semakin unik. Dan template akan dipilih secara acak. Namun pada video tutorial ini hanya ada satu template, jadi kita pilih yang ada saja. Oke, tinggal klik update untuk menyimpan pengaturannya. Selanjutnya adalah pengaturan AGC sitemap. Jika Anda ingin membuat sitemap untuk AGC, maka aktifkan sitemap dengan memilih opsi Yes. Pilih sitemap source dari list inject keyword yang sudah tadi kita atur, atau bisa juga dari cache keyword yang sudah tersimpan di hosting. Tentukan nama sitemap sesuai keinginan Anda. Nantinya, sitemap akan diakses menjadi nama domain.com/nama sitemap.xml. Tentukan juga update frekuensi sitemap-nya. Terakhir, tentukan jumlah keyword dalam satu sitemap. Jika Anda menginjek 10.000 keyword dan mengisi split sitemap ini 1.000, maka Tuxwall akan membuat 10 sitemap. Oke, sudah selesai. Selanjutnya pengaturan yang terakhir yaitu Advanced Setting. Jika Anda ingin menambahkan proxy, maka silahkan gunakan opsi Use Proxy menjadi Yes.
Kemudian isikan list proxy yang Anda miliki. Untuk removable word, Anda bisa memasukkan list kata yang tidak ingin ditampilkan pada keyword yang didownload. Artinya, setiap keyword yang mendownload gambar maupun judul dari Google akan menghapus kata yang terdapat pada list removable ini. Sedangkan untuk bad words, Tuxwall akan memfilter keyword yang mendownload gambar atau judul dari Google yang terdapat unsur bad word. Jika ada unsur kata yang tercantum di list ini, maka Tuxwallpaper tidak akan mendownloadnya. Dan terakhir adalah bad domain. Tuxwallpaper tidak akan mendownload gambar dari domain yang dimasukkan pada list ini. Oke, itulah cara untuk mengatur seluruh opsi pengaturan Tuxwallpaper. Pastikan sebelum mengatur pengaturan ini, Anda harus membuat template terlebih dahulu. Selanjutnya, kita beralih pada tutorial cara membuat campaign dan melakukan posting otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.